Pernahkah kamu merasa lelah, padahal kamu sedang mengejar sesuatu yang kamu cintai? Pernahkah kamu menyala begitu terang, sampai lupa api itu mulai membakar dirimu sendiri? Dunia bilang, kejar mimpi secepat mungkin. Tapi dunia jarang bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Dalam hidup ini, ada seni yang sering kita lupakan, bukan hanya bagaimana mencapai sesuatu, tapi bagaimana tetap utuh saat mencapainya. Inilah strategi tentang tetap menyala, tanpa membakar diri. Dan ketika kita mulai memahami api yang kita bawa di dalam dada, langkah pertama yang patut direnungi adalah ini: menemukan api yang tepat, mengenali alasan kita berkarya. Pernahkah kamu merasa kelelahan, padahal kamu sedang melakukan hal yang dulu kamu cintai? Pernahkah kamu terbangun di pagi hari dan bertanya dalam hati, untuk siapa semua ini? Jika iya, mungkin ini saatnya duduk sejenak dan bertanya, apa api yang sebenarnya menggerakkan aku selama ini? Kita hidup di zaman yang begitu cepat, begitu bising. Dunia mendorong kita untuk terus bergerak, berkarya, mencipta, memproduksi. Bahkan sering kita lupa, kita ini manusia bukan mesin. Kita punya batas, tapi lebih dari itu, kita juga punya arah. Dan arah itu ditentukan oleh satu hal yang sederhana tapi krusial: alasan. Apa itu api yang tepat? Api yang tepat bukan tentang semangat yang meledak-ledak. Ia adalah panggilan batin yang jujur. Ia tidak selalu besar, tapi ia stabil. Ia tidak menghanguskan, tapi menghangatkan. Seorang stoik besar, Epictetus, pernah berkata, "First say to yourself what you would be, and then do what you have to do." Katakan dahulu pada dirimu sendiri apa yang ingin kamu jadi, lalu lakukan apa yang perlu dilakukan. Dan di sanalah letaknya masalah kita hari ini. Banyak dari kita yang melakukan sebelum tahu apa yang ingin menjadi. Kita berkarya untuk memenuhi ekspektasi, mengejar validasi, atau sekadar menghindari rasa hampa. Tapi ketika mengapanya rapuh, karya kita jadi beban. Dan lambat laun, api itu bukan lagi menghangatkan, tapi mulai membakar diri kita dari dalam. Kisah kecil, si arsitek lelah. Aku punya teman, sebut saja namanya Adit, seorang arsitek yang sejak kecil bermimpi membangun rumah-rumah ramah lingkungan. Tapi setelah 5 tahun bekerja di sebuah firma ternama, dia mulai sering sakit kepala, kurang tidur, dan merasa hidupnya kosong. Saat kami ngobrol di sebuah kafe sederhana, ia berkata, "Dulu aku mau jadi arsitek, supaya bisa bantu orang punya tempat tinggal yang sehat dan murah. Sekarang aku malah bantu orang kaya bikin villa ratusan juta. Aku capek, tapi bukan cuma fisik, aku capek di dalam." Adit tidak kehilangan pekerjaan. Ia kehilangan alasan. Dan ketika alasanmu hilang, bahkan pekerjaan yang dulu kamu cintai pun bisa terasa seperti penjara. Mengapa kita harus mengenali alasan kita berkarya? Karena alasan adalah fondasi. Tanpa fondasi, semua pencapaian kita bisa runtuh sewaktu-waktu. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang juga seorang filsuf stoik, menulis dalam Meditations, "Dig dalam. Within is the wellspring of good, and it is always ready to bubble up if you just dig." Kalau kita gali ke dalam, kita akan temukan mata air alasan itu. Tapi menggali ke dalam bukan hal yang nyaman. Dunia modern membuat kita sibuk supaya kita tidak sempat bertanya. Sebab begitu kita benar-benar diam, kita harus menghadapi satu pertanyaan yang menakutkan. Apakah aku hidup seperti yang benar-benar kuinginkan? Apa yang terjadi jika kita berkarya tanpa alasan yang jelas? Bayangkan seseorang naik kereta tapi tidak tahu stasiunnya. Ia mungkin tetap bergerak tapi tak pernah sampai. Begitulah hidup jika kita terus berkarya tanpa tahu arah. Berikut beberapa gejala yang sering muncul. Sulit merasa puas meski karya kita diakui. Mudah terjebak dalam perbandingan sosial. Merasa kosong setelah menyelesaikan proyek besar. Menjadi perfeksionis berlebihan karena takut dinilai gagal.
tidak tahu kapan harus berhenti. Contoh lainnya bisa kita lihat di media sosial. Banyak kreator konten yang burnout karena terus merasa harus viral, harus relevan, harus selalu hadir. Padahal, kalau kita tarik benangnya, banyak dari mereka lupa apa yang dulu membuat mereka mulai berkarya. Lalu bagaimana cara menemukan kembali api? Ini bukan hal instan, tapi berikut beberapa pertanyaan reflektif yang bisa kamu gunakan. Jika tidak ada penonton, tidak ada likes, tidak ada uang, apakah aku masih akan melakukan ini? Apa yang membuat hatiku tenang setelah aku menyelesaikannya? Apa jenis kelelahan yang terasa berarti bagiku? Siapa yang ingin aku bantu lewat karya ini? Kalau hari ini adalah hari terakhirku berkarya, apa yang ingin aku tinggalkan? Tidak ada jawaban yang salah, tapi jawaban yang jujur akan menuntunmu pada nyala yang lebih murni. Menjaga api itu tetap hidup tanpa membakar diri. Api yang tepat butuh perawatan. Sama seperti hubungan, ia bisa padam jika diabaikan atau justru meledak jika diberi terlalu banyak tekanan. Beberapa cara sederhana untuk menjaga keseimbangannya. Jadwalkan waktu hening. Matikan notifikasi, dengarkan isi batinmu. Tulis jurnal alasanmu. Baca ulang saat kamu mulai lelah atau bingung. Ingat orang-orang yang terbantu oleh karyamu. Kadang satu komentar jujur bisa jadi pemantik ulang. Konsisten menyesuaikan cara tanpa mengubah arah. Fleksibel di metode, teguh pada niat. Api kecil yang konsisten lebih baik dari api besar yang cepat padam. Seneca, salah satu filsuf stoik paling bijak, pernah berkata, "It is not because things are difficult that we do not dare. It is because we do not dare that things are difficult." Karya besar lahir dari nyala kecil yang dijaga dengan setia. Kamu tidak perlu terbakar demi menerangi dunia. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, utuh, menyala, dengan alasan yang tepat. Menemukan alasan berkarya adalah proses menggali, bukan membeli. Tanpa alasan yang jujur, karya berubah menjadi beban. Dunia mungkin memintamu untuk cepat, tapi jiwa minta untuk jujur. Semangat yang sehat lahir dari arah yang jelas. Ketika kamu tahu mengapa, kamu akan temukan bagaimananya. Malam ini, sebelum tidur, matikan semua suara. Ambil waktu 5 menit dan tanyakan, untuk apa aku berkarya? Untuk siapa aku menyala? Jika jawabannya belum jelas, tidak apa-apa. Keheningan bukan kekosongan, ia adalah tempat lahirnya kejujuran. Jangan takut berjalan pelan, jangan takut berhenti sejenak. Lebih baik tersesat dalam kejujuran daripada melaju cepat di jalur yang bukan milikmu. Karena pada akhirnya, dunia tidak butuh kamu yang sempurna. Dunia butuh kamu yang utuh. Namun, menjaga nyala itu bukan hanya soal tahu kapan diam. Ada hal lain yang tak kalah penting. Bagaimana kita hadir sepenuhnya, tanpa harus menjadi segala-galanya. Berkawan dengan batas, mencintai diri tanpa harus. Terus mendorong diri kita tumbuh dengan banyak sekali pesan tentang pencapaian. Jangan cepat puas. Push terus, jangan kendor. Bisa kalau dipaksa. Dan dalam konteks tertentu, motivasi seperti itu memang bisa jadi pemantik. Tapi lama-lama, jika tidak hati-hati, kita jadi manusia yang merasa harus terus bergerak, terus produktif, terus tersedia, terus ada hasil. Lalu kita mulai takut diam, takut istirahat, takut terlihat tidak sibuk. Padahal bukan begitu cara manusia dirancang. Kita bukan kabel listrik, kita tidak diciptakan untuk terus menyala. Stoik besar seperti Seneca mengingatkan dengan sangat lembut tapi tajam. Nothing, to my way of thinking, is a better proof of a well-ordered mind than a man's ability to stop just where he is and pass some time in his own company. Kemampuan untuk berhenti, mengenali batas, dan merasa cukup adalah tanda bahwa pikiran kita sudah mulai tertata. Bahwa kita bukan lagi hidup dalam kepanikan kehilangan, melainkan dalam kedewasaan menerima.
Mengenali bahwa kita punya batas adalah tindakan cinta diri yang sejati. Seringkali kita mengira cinta diri itu soal memanjakan diri, makan enak, jalan-jalan, tidur panjang. Itu semua bisa jadi bagian dari self-care, tentu saja. Tapi cinta diri yang sesungguhnya adalah ketika kita berkata pada diri sendiri, "Ini sudah cukup. Badanmu butuh istirahat. Kamu boleh tidak membalas pesan hari ini. Kamu tidak harus sempurna agar tetap bernilai." Dan suara itu tidak selalu hadir otomatis. Ia harus dilatih. Sebab sebagian besar hidup kita dibesarkan dalam dunia yang menyuruh kita untuk melampaui batas tanpa pernah mengajarkan cara mengenalinya. Ketika batas dihindari, tubuh dan jiwa yang berteriak lihat sekeliling. Berapa banyak orang yang terlihat sibuk, tapi rapuh di dalam. Berapa banyak yang akhirnya burnout, bukan karena pekerjaan mereka terlalu sulit, tapi karena mereka tidak tahu kapan harus berhenti. Dunia kerja modern memuja budaya grind. Istilah hustle dipuja, lembur dianggap keren, online 24 jam jadi norma. Tapi di balik itu semua, banyak orang kehilangan tidur, kesehatan, bahkan relasi mereka sendiri. Dan seringkali, kita baru menyadari kita punya batas saat tubuh kita memaksa kita berhenti. Entah lewat kelelahan fisik, gangguan kecemasan, atau bahkan penyakit. Itu sebabnya, penting untuk mengenali batas sebelum tubuh memaksa. Batas bukanlah musuh, tapi penjaga. Bayangkan kamu menanam pohon kecil. Apa yang akan kamu lakukan agar dia tumbuh? Kamu tidak mungkin menyiramnya terus-menerus tanpa jeda. Tidak mungkin menaruhnya di bawah cahaya 24 jam. Tidak juga terus menggali dan mengganti tanahnya. Kamu justru tahu, ia butuh siklus, butuh malam, butuh waktu diam untuk akarnya berkembang. Begitu pula manusia. Batas adalah pagar agar kita tidak jatuh. Batas adalah lampu merah agar kita tidak tabrakan. Batas adalah napas panjang di tengah maraton panjang kehidupan. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Jika kamu mencari ketenangan, lakukan lebih sedikit. Or more accurately, do what's essential. Which brings a double satisfaction. To do less, better." Melakukan lebih sedikit, tapi dengan lebih sadar, lebih utuh, lebih hidup. Itu bukan kemunduran. Itu kemajuan yang berakar. Cara praktis berkawan dengan batas. Menghormati batas bukan hanya soal berkata tidak, tapi soal tahu kapan, untuk apa, dan demi siapa. Beberapa langkah sederhana namun dalam yang bisa kita mulai. Tetapkan jam kerja pribadi. Jangan kerja terus hanya karena semua orang online. Hormati jam heningmu. Pelajari sinyal tubuh. Kelelahan, sulit tidur, gampang marah, pikiran sulit fokus. Semua itu adalah suara dari dalam. Dengarkan. Berlatih jeda kecil setiap hari. Misalnya 5 menit tanpa layar setelah 1 jam kerja. Bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Buat ruang kosong di agenda. Jangan isi semua waktu dengan to-do list. Sisakan ruang kosong sebagai bentuk penghormatan pada kemungkinan spontan. Ucapkan tidak dengan lembut, tapi tegas. Tidak semua tawaran harus diterima. Tidak semua undangan harus dijawab. Ingatkan diri bahwa berhenti bukan berarti menyerah. Terkadang, justru dengan berhenti sejenak, kita bisa melompat lebih jauh. Dunia tidak akan runtuh. Saat kamu istirahat, kita sering punya ilusi bahwa semua akan kacau jika kita tidak aktif. Tapi kenyataannya, dunia tetap berputar. Bahkan langit pun tahu kapan harus gelap. Laut tahu kapan harus pasang dan surut. Mengapa kita merasa harus selalu terang? Berhenti bukan dosa. Berhenti bukan kegagalan. Berhenti adalah bagian dari irama. Dan jika kita tidak mengizinkan diri untuk berhenti, kita akan kehilangan kemampuan untuk hadir dengan utuh. Kita menjadi orang yang sibuk, tapi tidak pernah betul-betul ada. Tidak untuk orang lain,
dan tidak untuk diri sendiri. Mengenali batas bukan tanda lemah, tapi tanda sadar. Tubuh dan jiwa memberi sinyal, belajarlah mendengarkan. Dunia modern akan terus menuntut, tapi kamu tidak wajib menjawab semuanya. Batas itu bukan penghalang, ia penuntun. Menghargai batas adalah cara paling konkret mencintai diri sendiri. Malam ini, tanyakan pada dirimu, di bagian mana dalam hidupku aku sudah melewati batas, tapi terus memaksa? Apakah aku sudah cukup memberi diriku waktu untuk bernapas, diam dan kembali jernih? Bisakah aku lebih berani berkata, cukup? Besok coba beri satu waktu untuk tidak melakukan apapun. Bukan karena kamu malas, tapi karena kamu sadar, kamu manusia, bukan mesin. Dan manusia yang tahu kapan harus berhenti adalah manusia yang tahu bagaimana menjaga nyala tetap hidup. Karena kita bukan diciptakan untuk terbakar, kita diciptakan untuk menyala dengan ritme yang utuh, jernih dan sadar. Lalu dari kesadaran itu, tumbuhlah pertanyaan berikutnya. Bagaimana membangun ruang di mana kita bisa terus bernapas, meski dunia menuntut lebih dari batas kita? Merawat diri seperti merawat karya, menyadari bahwa kita juga layak diperhatikan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana seseorang memperlakukan benda yang ia cintai? Seorang pelukis membersihkan kuasnya dengan hati-hati. Seorang penulis menjaga jurnalnya dari percikan kopi. Seorang pembuat tembikar memutar tanah liat dengan kesabaran, menyekat tiap tepian, mengulang prosesnya kalau perlu, demi bentuk yang ia anggap layak. Mengapa begitu hati-hati? Karena di sana ada nilai, karena ia peduli, dan karena ia tahu karya tidak bisa tumbuh di bawah paksaan atau ketergesaan. Ia butuh ruang, butuh ritme, butuh perhatian. Tapi lucunya, kita jarang sekali memperlakukan diri sendiri dengan cara seperti itu. Padahal, bukankah diri ini juga adalah sebuah karya? Karya paling panjang, paling kompleks, paling dalam. Menjadi karya yang kita rawat, bukan mesin yang kita paksa. Di dunia modern, ada semacam dorongan terus-menerus untuk meningkatkan diri. Lebih produktif, lebih cepat, lebih ramping, lebih disiplin, lebih berani, lebih aktif. Dan tanpa sadar, kita jadi seperti manajer kasar bagi diri sendiri. Kamu kurang bagus. Kenapa kamu gagal lagi? Kok kamu masih gini-gini aja sih? Itu bukan suara cinta. Itu suara tekanan. Kalau kita menganggap diri ini sebagai mesin, maka kegagalan sekecil apapun jadi ancaman. Tapi kalau kita menganggap diri ini sebagai karya, maka bahkan bagian yang belum selesai pun tetap layak dicintai. Seperti kata Epictetus, "You are a little soul carrying around a corpse." Keras, memang, tapi menampar. Ia mengingatkan kita bahwa tubuh ini rapuh dan jiwa di dalamnya harus dijaga. Kita bukan instrumen kerja yang bisa diabaikan. Kita jiwa yang sedang menempuh perjalanan. Kita bukan objek. Kita adalah proses. Apa artinya merawat diri seperti merawat karya? Merawat bukan berarti memanjakan, tapi memberi perhatian. Bukan berarti hidup tanpa tantangan, tapi tahu kapan dorongan berubah menjadi kekerasan terhadap diri sendiri. Merawat diri seperti karya berarti memberi waktu untuk hal-hal yang menutrisi, bukan sekadar menyibukkan. Menjaga batas seperti seorang seniman menjaga waktu sunyinya. Memahami bahwa bagian yang belum sempurna bukanlah kegagalan, tapi potensi. Menjadi lembut pada saat-saat diri terasa lemah. Lihatlah seorang tukang kayu yang membentuk meja. Ia tidak memaki kayunya karena belum halus. Ia mengampelasnya. Dengan tenang, dengan sabar. Bisakah kita memperlakukan emosi kita seperti itu? Dunia yang serba cepat tak pernah mengajarkan merawat. Kita hidup di dunia yang mendorong produktivitas, tapi jarang mengajarkan refleksi. Kita diajari cara kerja keras, tapi tidak diajari bagaimana beristirahat tanpa rasa bersalah. Kita terlatih untuk perform, tapi kaku ketika harus hadir dalam keheningan diri sendiri.
Ambil contoh media sosial. Setiap hari kita melihat orang lain yang tampak lebih jadi, lebih mapan, lebih sehat, lebih bahagia. Dan itu memunculkan perasaan tertinggal. Tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menjadi referensi utuh. Karena hanya kita yang tahu kedalaman perjuangan kita sendiri. Maka, merawat diri seperti merawat karya adalah tentang memutus obsesi perbandingan dan mulai berjalan dengan irama sendiri. Praktik-praktik merawat diri sebagai karya berikut adalah beberapa cara sederhana namun mendalam untuk merawat diri seperti seorang seniman merawat karyanya. Berani melambat. Tidak semua pertumbuhan itu kasat mata. Ada masa inkubasi, ada masa diam. Jangan remehkan pelan. Punya ritual harian. Kecil entah, itu menulis jurnal, menyeduh teh pagi, membaca satu halaman buku. Ritual kecil ini adalah cara menyentuh batin kita secara halus setiap hari. Menata ulang ucapan ke diri sendiri. Ucapkan pada diri hal-hal seperti, aku sedang dalam proses. Wajar jika aku lelah. Aku tidak harus jadi sempurna untuk tetap layak dihargai. Menghormati proses yang tidak instan. Layaknya karya seni, hidup tidak akan selalu logis atau cepat. Akan ada bagian yang butuh kita ulang, kita diamkan, bahkan kita biarkan gagal. Tidak terjebak pada imajinasi ideal. Kita sering punya bayangan versi diri yang sempurna. Tapi cinta sejati bukan untuk versi ideal. Cinta sejati dimulai dari hadir bersama versi hari ini, yang lelah, yang bingung, tapi terus berjalan. Merawat diri adalah tindakan radikal di zaman ini. Di zaman yang mengukur nilai dari produktivitas, menyayangi diri bisa dianggap lambat. Tapi justru disitulah kekuatannya. Seperti kata Seneca, "It is not that we have a short time to live, but that we waste much of it." Kita bukan kekurangan waktu, kita kekurangan kehadiran. Dan merawat diri adalah cara mengembalikan kehadiran itu. Kita bukan mesin, kita adalah karya yang sedang tumbuh. Merawat diri bukan kelemahan, itu adalah bentuk kesadaran tertinggi. Dunia boleh menuntut kecepatan, tapi kita berhak memilih keutuhan. Dengan perlakuan yang lembut dan penuh hormat, luka bisa berubah menjadi bagian dari keindahan. Dirimu tidak harus jadi sempurna dulu untuk layak dicintai oleh dirimu sendiri. Malam ini, cobalah tanya dengan jujur. Sudahkah aku memperlakukan diriku seperti sesuatu yang bernilai? Di mana aku selama ini mengabaikan prosesku hanya karena merasa belum jadi? Apa yang bisa aku lakukan esok pagi sebagai bentuk kecil dari merawat diriku sendiri? Mungkin jawabannya bukan hal besar. Mungkin hanya 10 menit tanpa layar. Mungkin hanya secangkir teh yang diseduh dengan penuh perhatian. Atau mungkin hanya satu kalimat lembut di cermin. Aku sedang dalam perjalanan. Dan aku tidak akan menyakiti diriku sendiri di tengah proses ini. Di titik ini, kita mulai menyadari bahwa ketenangan bukan datang dari luar, tapi dari cara kita mengatur ulang isi kepala dan isi hati. Berteman dengan ketidaksempurnaan, membiarkan luka, menjadi bagian dari narasi. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa terlalu rusak untuk memulai kembali. Entah karena luka lama yang tak kunjung sembuh, kegagalan yang terus menghantui, atau rasa malu terhadap versi diri yang pernah jatuh begitu dalam. Di benak kita selalu muncul bisikan, kalau aku tidak sempurna, aku belum layak. Dan disinilah akar dari banyak penderitaan. Keyakinan bahwa hanya versi yang sempurna dari diri kita yang pantas untuk diterima, untuk dicintai, untuk diberi tempat di dunia ini. Luka yang disembunyikan, luka yang membusuk. Coba ingat satu momen dalam hidupmu yang pernah membuatmu merasa begitu gagal. Entah ketika kamu ditolak, kehilangan seseorang, dipermalukan di depan banyak orang, atau bahkan ketika kamu merasa mengecewakan dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Sebagian dari kita memilih untuk menyembunyikannya.
menyapu luka itu di bawah karpet, seolah dengan menolak melihat luka itu akan hilang sendiri. Tapi justru sebaliknya, luka yang tidak diakui akan tumbuh menjadi rasa malu. Dan rasa malu, bila dipelihara terlalu lama, akan mengubah cara kita memandang diri sendiri. Seperti kata Marcus Aurelius, "Waste no more time arguing what a good man should be. Be one." Kita sering terjebak dalam diskusi internal yang tak pernah selesai. Harusnya aku dulu begini. Seandainya aku tidak melakukan itu, kapan aku akan jadi cukup baik? Padahal jauh lebih membebaskan untuk berhenti menghakimi masa lalu dan mulai hadir di detik ini dengan segala luka, retakan, dan ketidaksempurnaan yang menyertainya. Manusia bukan patung, kita retak dan bergerak. Dalam seni Jepang kuno, ada teknik bernama kintsugi, seni memperbaiki keramik yang pecah dengan menambalnya menggunakan emas. Alih-alih menyembunyikan retakan, mereka menonjolkannya. Setiap garis retakan dilapisi emas, menjadikannya bagian dari sejarah benda itu. Bukan sebagai cacat, tapi sebagai keunikan. Bukankah ini cara indah untuk memandang diri sendiri? Bayangkan jika kita bisa melihat luka emosional seperti itu, bukan sebagai celah yang harus disembunyikan, tapi sebagai bagian penting dari siapa kita. Ketidaksempurnaan sebagai ruang untuk tumbuh. Ketidaksempurnaan bukan akhir dari segalanya. Ia adalah awal dari hubungan yang lebih jujur dengan diri sendiri. Sebab, bagaimana mungkin kita bisa mencintai diri secara utuh kalau kita hanya mau mencintai bagian yang bagus? Dalam dunia modern yang penuh dengan filter dan editan, kita sering lupa bahwa manusia sejati punya celah. Feed Instagram kita mungkin rapi, tapi bagaimana dengan batin kita? Melihat ketidaksempurnaan sebagai teman bukan berarti kita berhenti berkembang, tapi kita berhenti mengembangkan diri dari tempat benci. Kita belajar bertumbuh dari tempat kasih. Hidup yang terlalu rapi seringkali kehilangan rasa lihat sekelilingmu. Manusia yang paling menyentuh hati biasanya bukan yang paling mulus kisahnya, tapi justru yang mau jujur dengan luka-lukanya. Yang mau bilang, "Aku pernah jatuh," tanpa malu. Yang bisa menangis dan tetap berdiri. Yang tahu rasanya patah, tapi memilih tidak menjadi pahit. Seperti kata Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Luka adalah takdir, tapi penderitaan adalah pilihan. Dan menerima ketidaksempurnaan adalah langkah pertama menuju pembebasan batin. Praktik berdamai dengan ketidaksempurnaan, ubah perspektif terhadap luka. Tulislah kisah hidupmu seolah kamu adalah tokoh utama dalam film. Bagaimana bagian luka itu membentuk karakter? Apa pelajaran dari sana? Kalau kita melihat diri dengan jarak, kadang kita lebih bisa memahami daripada menghakimi. Berlatih berbicara lembut pada diri sendiri. Misalnya saat kamu gagal, ucapkan, "It's okay, aku masih layak. Aku manusia. Aku belajar." Ucapan ini mungkin terasa asing di awal, tapi ia akan menumbuhkan akar kasih di dalam. Membagikan cerita, bukan menyimpan semua sendiri. Kadang luka butuh didengar untuk bisa pulih. Berbagilah, bukan untuk mendapatkan simpati, tapi untuk membuka ruang baru dalam pemulihan. Tidak membandingkan proses, setiap orang membawa sejarah yang tak kita tahu. Seseorang yang tampak sukses hari ini mungkin menyembunyikan pertempuran batin yang tak kita lihat. Biarkan ketidaksempurnaan hadir di ruang publik, posting tulisan yang belum sempurna. Tertawa ketika salah bicara. Mengakui kesalahan tanpa drama. Ini bukan kelemahan. Ini keberanian. Ketidaksempurnaan bukan musuh. Ia adalah bagian dari cerita yang jujur. Luka yang diakui akan menjadi ruang belajar. Luka yang disembunyikan akan jadi penjara. Menerima diri bukan berarti pasrah, tapi mencintai diri dalam proses bertumbuh. Seperti kintsugi, hidup kita bisa menjadi indah justru karena retaknya.
Keutuhan bukanlah ketiadaan celah, tapi kejujuran untuk mengakui semuanya. Malam nanti, cobalah duduk sendiri dan tanya perlahan, bagian mana dari diriku yang selama ini aku tolak? Apa yang aku anggap sebagai aib, padahal itu adalah bagian penting dari prosesku? Jika aku melihat diriku seperti melihat sahabat terbaikku, apakah aku akan tetap sekeras ini? Jika kamu bisa mulai menjawab dengan kelembutan, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda kamu sudah mulai pulang. Pulang ke diri. Pulang ke ruang yang menerima luka dan cinta dalam satu pelukan yang utuh. Dan saat kita mampu menata dalam, muncullah dorongan untuk melangkah keluar. Namun dengan bijak, bukan membabi buta. Menemukan inti diri di tengah suara dunia. Belajar mendengar yang sunyi dunia hari ini bising. Bukan hanya oleh suara kendaraan, iklan, notifikasi, atau percakapan kosong, tapi juga oleh ekspektasi. Harus sukses di usia muda, harus tahu arah hidup, harus tampil percaya diri setiap saat. Semua harus itu lama-lama membentuk kebisingan internal, semacam gema di kepala kita sendiri yang tak kunjung diam. Dan di tengah semua itu, suara yang paling penting seringkali tenggelam, suara diri sendiri. Siapa yang sebenarnya kita dengarkan? Coba bayangkan, satu hari penuh kamu lalui tanpa menyentuh ponsel, tanpa media sosial, tanpa percakapan basa-basi. Apa yang akan kamu dengar? Kebanyakan dari kita tidak nyaman dengan keheningan, bukan karena sepinya, tapi karena kita takut dengan apa yang muncul saat semuanya diam. Padahal, justru disitulah letak kejujuran. Sunyi bukan kekosongan. Sunyi adalah ruang. Ruang untuk mendengar bukan apa yang dunia minta, tapi apa yang hati bisikkan pelan. Seneca pernah menulis, kita menderita lebih sering dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dan dalam keheningan, imajinasi itu muncul tentang kekurangan kita, ketakutan kita, kegagalan yang kita bayangkan. Tapi justru di saat seperti itulah kita bisa mulai memilah mana yang suara hati, mana yang hanya gema ketakutan. Dunia ingin kita sibuk, bukan sadar. Dunia modern memberi kita hiburan, informasi, dan koneksi dalam jumlah yang berlebihan, tapi jarang memberi ruang untuk kesadaran. Bahkan saat kita merasa mengisi waktu luang, seringkali itu hanyalah cara halus untuk melarikan diri dari keheningan. Karena keheningan membuat kita berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan besar. Siapa aku sebenarnya? Apa yang sedang aku jalani? Untuk siapa aku hidup? Dan pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan cepat. Tidak bisa dicari di Google. Tidak ada tutorialnya di YouTube. Mencari inti diri, bukan sekadar mengenal diri. Mengenal diri sering jadi jargon yang terasa abstrak. Tapi kalau kita urai, sebenarnya ini tentang berani melihat apa yang sebenarnya kita inginkan, bukan apa yang diajarkan harus diinginkan. Banyak orang hidup dengan cetakan, pekerjaan yang katanya stabil, penampilan yang katanya keren, gaya hidup yang katanya ideal. Tapi dalam keheningan, cetakan itu bisa retak dan kita mulai mendengar keinginan yang lebih jujur. Mungkin kita tidak ingin kaya raya, kita hanya ingin hidup damai. Mungkin kita tidak butuh popularitas, kita hanya ingin hubungan yang jujur. Mungkin kita tidak tertarik menjadi yang tercepat, kita hanya ingin jalan dengan tenang. Marcus Aurelius menulis, "The soul becomes dyed with the color of its thoughts." Dan kalau pikiran kita penuh dengan kebisingan orang lain, bagaimana mungkin jiwa kita bisa menunjukkan warnanya sendiri? Mendengar yang sunyi adalah tindakan berani keheningan. Bukan tempat semua orang nyaman berada. Karena di sana tak ada yang bisa disalahkan. Tak ada topeng, tak ada panggung. Dan justru karena itu, sunyi menjadi ruang yang sangat jujur. Di sanalah kita menemukan apa yang benar-benar membuat kita gelisah, apa yang benar-benar kita rindukan, dan apa yang selama ini kita pura-pura suka, padahal tidak. Cara melatih keheningan. Waktu hening harian,
5-15 menit. Setiap hari, duduklah tanpa gangguan, tanpa buku, tanpa musik. Hanya duduk dan dengarkan pikiran yang datang. Awalnya mungkin riuh, tapi lama-lama akan muncul pola. Dan dari pola itu, kamu bisa mulai mengenal dirimu. Tulisan tanpa filter, ambil kertas. Tulis apapun yang muncul di kepala selama 10 menit tanpa berhenti. Jangan diedit, jangan diperbaiki. Di sana kamu akan menemukan suara asli yang biasanya kamu bungkam. Puasa sosial media sehari atau seminggu sekali. Tidak untuk menyepi dari dunia, tapi untuk memberi ruang pada suara yang lebih pelan, tapi lebih dalam. Berjalan sendiri, tanpa tujuan, tanpa headphone, tanpa arah pasti. Biarkan tubuh dan pikiranmu menyatu dalam gerak. Banyak suara hati muncul saat kaki bergerak pelan dan dunia tidak memanggil. Tanya. Pertanyaan sederhana, tapi dalam seperti, apa yang sebenarnya membuatku tenang? Kapan terakhir aku melakukan sesuatu tanpa ingin dilihat? Apa yang akan tetap aku lakukan, meski tidak dibayar dan tidak dipuji? Menemukan inti diri bukan tentang menjadi spesial. Ini hal penting. Menemukan inti diri bukan berarti kamu harus jadi luar biasa. Justru kadang saat kamu paling jujur, kamu akan sadar kamu hanya ingin jadi manusia biasa, tapi utuh. Bukan berkilau di luar, tapi kering di dalam. Bukan terlihat sukses, tapi hampa secara batin. Bukan punya segalanya, tapi tidak tahu apa yang kamu butuhkan. Dunia modern penuh suara luar, tapi inti diri hanya bisa ditemukan dalam keheningan. Mendengar yang sunyi adalah cara untuk membedakan suara hati dan gema ketakutan. Sunyi bukan kekosongan, tapi ruang penuh makna. Melatih diri untuk hening bukan pelarian. Itu adalah jalan pulang. Mengenal inti diri bukan soal menjadi istimewa, tapi menjadi utuh. Malam nanti, sebelum tidur, cobalah tanya. Suara siapa yang selama ini aku ikuti tanpa sadar? Kapan terakhir aku mendengarkan diriku sendiri, tanpa terganggu distraksi? Kalau aku berhenti sejenak, apa sebenarnya yang aku rasakan? Sunyi mungkin menakutkan pada awalnya. Tapi kalau kamu bertahan di dalamnya, kamu akan temukan sesuatu yang tak tergantikan, keaslian. Dan dari keaslian itulah, kamu akan mulai membangun kehidupan yang tidak hanya terlihat baik, tapi juga terasa benar. Setelah semua itu, kita perlu merenungi ulang siapa yang kita izinkan masuk ke dalam lingkaran energi kita. Sebab tidak semua kehadiran membawa terang. Menghadapi takut dengan penuh kesadaran, menjinakkan bayangan tanpa harus berlari. Ada satu emosi yang sering hadir dalam hidup kita, dalam bentuk yang sangat halus tapi kuat. Takut. Takut gagal. Takut ditolak. Takut kehilangan. Takut tidak cukup. Takut salah. Takut terlihat lemah. Takut tak berarti. Dan yang paling menyedihkan adalah ini. Kita sering tidak menyadari bahwa hidup kita dikendalikan oleh rasa takut. Kita tidak melangkah, bukan karena tidak punya kemampuan, tapi karena dibisikkan oleh ketakutan bahwa kalau gagal, nanti apa kata orang? Kita tidak bicara jujur, bukan karena tak tahu caranya, tapi karena takut ditinggalkan. Kita tidak jadi diri sendiri karena takut berbeda. Epictetus pernah berkata, dia yang takut kematian tidak akan pernah melakukan apapun yang layak bagi seorang manusia yang masih hidup. Dan aku ingin menambahkan, ia yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan tidak pernah sungguh-sungguh hadir dalam hidupnya sendiri. Bayangan takut dan cermin kesadaran ketakutan. Ibarat bayangan, ia terlihat besar ketika kita membelakanginya. Tapi ketika kita berbalik, menghadapinya dalam cahaya kesadaran, ia seringkali tidak sebesar yang kita kira. Masalahnya, kita hidup di dunia yang justru sering mendorong kita untuk lari. Distraksi dulu, biar nggak overthinking. Tunda aja, nanti juga hilang. Main HP dulu, besok aja dipikirin. Padahal, apa yang tidak kita hadapi akan diam-diam mengakar.
Dan semakin kita lari, semakin bayangan itu mengejar. Takut tidak harus dihapus, tapi dipahami. Ada keyakinan keliru dalam banyak nasihat motivasi, bahwa keberanian adalah tidak takut. Padahal berani adalah tetap melangkah walau takut. Takut adalah sinyal, bukan musuh. Ia datang membawa pesan bahwa ada hal penting, hal bernilai yang sedang kita hadapi. Maka, tugas kita bukan menyingkirkannya, tapi menghadapinya dengan penuh kesadaran. Seneca menulis, kita lebih sering ketakutan daripada terluka, dan kita menderita lebih dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Takut sering lahir bukan dari kenyataan, tapi dari gambaran kita tentang kenyataan. Dan itu sebabnya kita butuh kesadaran, bukan penghindaran. Dunia modern memupuk takut tanpa kita sadari. Coba perhatikan, dari kecil kita diajarkan untuk tidak gagal. Nilai buruk adalah aib, kesalahan adalah hal memalukan, menang adalah segalanya. Tak heran jika dewasa nanti kita takut memulai, takut mencoba, takut jadi pemula. Kita ingin terlihat tahu segalanya, padahal sesungguhnya bingung. Kita ingin terlihat kuat, padahal dalam diam kita rapuh. Media sosial menambah kebisingan ini. Saat melihat orang lain berhasil, kita takut tertinggal. Saat melihat orang lain bahagia, kita takut tidak cukup. Padahal, kenyataan jauh lebih kompleks dari yang tampak. Dan keberanian tidak lahir dari membandingkan, tapi dari berani melihat ke dalam diri. Cara menjinakkan ketakutan menamai takut secara spesifik. Jangan hanya berkata, aku takut gagal. Tanyakan, gagal yang seperti apa? Apa skenario terburuknya? Dan seberapa sering itu benar-benar terjadi? Menulis ketakutan dan merasionalisasinya. Ambil waktu menuliskan 3 ketakutan utama yang sering muncul. Lalu tulis, apa bukti bahwa ini akan terjadi? Dan, kalaupun terjadi, apa yang bisa aku lakukan? Menulis adalah cara mengurai kekacauan menjadi kejelasan. Menghadapi takut dalam dosis kecil. Ambil satu langkah kecil yang kamu hindari karena takut. Misalnya, mengirim pesan yang kamu tunda-tunda, mencoba hal baru meski belum sempurna, atau mengakui kesalahan kecil. Keberanian dilatih dalam tindakan kecil yang berulang. Menyadari tubuh saat takut datang. Saat rasa takut muncul, jangan langsung kabur. Duduk, tarik napas perlahan. Rasakan di mana di tubuhmu takut itu tinggal. Di dada? Di perut? Hadapi rasa itu secara fisik dulu, sebelum kamu membangun narasi mental, membicarakan ketakutan tanpa malu. Berbagi pada orang yang kamu percaya bahwa kamu takut. Saat kita membagikan ketakutan, ia kehilangan sebagian kekuatannya. Ketakutan tumbuh dalam diam, tapi ia melemah dalam keterbukaan. Takut adalah bagian dari menjadi manusia. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi sangat penting. Kita boleh takut, kita boleh gemetar, kita boleh tidak yakin. Yang tidak boleh adalah membiarkan rasa takut itu mencuri hidup kita. Kita tidak bisa menunggu sampai rasa takut hilang untuk mulai hidup. Justru ketika kita mulai hidup, melangkah walau goyah, rasa takut itu mulai mengecil. Takut bukan musuh, ia adalah sinyal. Dunia modern cenderung mendorong kita untuk lari dari takut, bukan memahami. Menghadapi takut dengan sadar jauh lebih menyembuhkan daripada menyingkirkannya. Keberanian bukan tanpa takut, tapi tetap hadir walau takut. Kita tidak harus menaklukkan rasa takut sepenuhnya. Kita hanya perlu tidak membiarkannya jadi penguasa hidup kita. Malam ini, sebelum kamu tidur, cobalah menulis 3 ketakutan terbesar yang sedang kamu rasakan minggu ini. Dari mana ketakutan itu datang? Apa hal terkecil yang bisa kamu lakukan untuk tetap bergerak meski rasa takut itu belum hilang? Lalu baca perlahan kata-kata ini. Aku boleh takut, tapi aku tidak akan berhenti hidup. Tidak hari ini. Dan kamu akan sadar bahwa keberanian bukan kualitas yang dimiliki oleh orang-orang spesial. Keberanian adalah keputusan
yang bisa kamu ambil hari ini. Barulah setelah itu, kita akan mulai melihat pentingnya membangun sesuatu, bukan demi pengakuan, tapi demi makna. Melatih kesadaran diri di tengah arus cepat, memperlambat untuk menyadari arah dunia hari ini bergerak cepat. Begitu cepat, sampai kita sering tak sempat bertanya, "Aku sedang kemana?" Kita terburu-buru bangun pagi, tergesa menjawab notifikasi, terburu-buru mengejar pekerjaan, dan bahkan terburu-buru mengejar makna. Ironisnya, semakin cepat kita berjalan, semakin mudah kita kehilangan arah. Kita sibuk bergerak, tapi belum tentu maju. Kita sibuk produktif, tapi tak tahu sedang membangun apa. Dalam filsafat Stoik, Marcus Aurelius menulis, "Sekarang tidak ada tempat yang lebih damai, lebih bebas dari gangguan daripada jiwa sendiri. Tapi untuk masuk ke dalam jiwa, kita harus melambat. Dan itu yang tidak mudah di tengah dunia yang selalu mendorong untuk percepatan. Cepat. Bukan selalu efisien, kadang justru hilang kesadaran. Pernahkah kamu mengalami hari yang terasa penuh, tapi saat malam datang, kamu tak bisa mengingat apa saja yang kamu lakukan? Itu bukan karena kamu tidak produktif, tapi karena kamu tidak hadir sepenuhnya. Kesadaran diri tertinggal, tergerus oleh kecepatan dan impuls yang tak berhenti datang. Kita membaca tanpa mencerna, mendengar tanpa benar-benar menyimak, berjalan tanpa menikmati langkah, bahkan berbicara tanpa menyadari maksud dari kata-kata kita sendiri. Kecepatan mencuri kehadiran, dan kehilangan kehadiran adalah kehilangan jiwa. Apa itu kesadaran diri? Kesadaran diri bukan sekadar tahu siapa kita saat ditanya. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengamati pikiran, perasaan, dan tindakan kita saat itu juga. Seperti berdiri satu langkah di belakang diri sendiri dan memperhatikan dengan jujur, apa yang sedang aku rasakan sekarang? Apa motif dari tindakanku? Kenapa aku bereaksi seperti itu? Itulah mindfulness. Bukan teori spiritual abstrak, tapi kemampuan dasar manusia untuk hadir utuh dalam setiap momen kecil kehidupan. Dunia modern membentuk ketergesaan sebagai kebiasaan. Platform digital dibangun untuk mempercepat segalanya. Scroll cepat, swipe cepat, reaksi cepat, balasan cepat. Tapi jiwa manusia tidak dirancang untuk kecepatan tanpa arah. Kita butuh merenung, butuh waktu jeda, butuh ruang untuk merasa, bukan sekadar merespons. Dan saat kita kehilangan ruang itu, yang muncul adalah hidup otomatis, bukan hidup sadar. Mengapa melambat itu penting? Melambat bukan berarti malas. Melambat adalah keputusan sadar untuk menyadari sebelum bereaksi. Coba bayangkan dua orang sedang berlari. Yang satu berlari karena takut tertinggal. Yang satu berlari karena tahu kemana tujuannya. Keduanya sama cepat, tapi hanya satu yang hidupnya punya arah. Melambat memberi ruang bagi pertanyaan penting muncul. Apakah aku melakukan ini karena aku ingin, atau hanya karena terbiasa? Cara melatih kesadaran diri di tengah kegaduhan: jeda 3 detik sebelum bereaksi. Sebelum menjawab pesan, sebelum menanggapi konflik, sebelum memutuskan sesuatu. Ambil 3 detik untuk bertanya dalam hati, apa motifku sekarang? Ini sederhana tapi sangat kuat. Latihan hadir utuh saat aktivitas sepele, seperti menyeduh teh, mencuci tangan, atau memakai sepatu. Fokus penuh hanya pada gerakan dan sensasi. Jangan sambil berpikir yang lain. Semakin sering dilakukan, ini menjadi pola baru otak. Menulis log kesadaran harian. Setiap malam, tulis satu momen hari itu di mana kamu merasa benar-benar hadir dan satu momen di mana kamu kehilangan kesadaran. Ini menguatkan pengamatan atas diri. Membangun ritual perlambatan, seperti membaca 10 menit tanpa ponsel, berjalan tanpa tujuan, atau duduk di balkon melihat langit. Ritual kecil ini adalah rem dari hidup yang terus mengebut. Belajar bertanya lebih sering,
Daripada menjawab hidup bukan kuis yang harus dijawab cepat. Kadang, pertanyaan yang tidak langsung dijawab justru memberi makna paling dalam. Contoh dalam kehidupan modern. Bayangkan kamu sedang bekerja membuka 7 tab browser sambil mengecek WhatsApp dan memikirkan tugas lainnya. Secara teknis, kamu produktif, tapi jiwamu terpecah. Dan ketika tubuh, pikiran, dan hati tidak berada di tempat yang sama, kelelahan datang bukan dari jumlah kerjaan, tapi dari kehilangan keutuhan. Atau contoh lain, kamu sedang berbincang dengan teman, tapi pikiranmu terbang ke pekerjaan, notifikasi, atau hal yang belum selesai. Lama-lama, hubungan kehilangan kedalaman, karena kehadiran menjadi setengah hati. Kesadaran diri adalah jembatan antara tindakan dan makna. Tanpanya, kita hanya sibuk, tapi tidak hidup. Kesadaran bukan puncak, tapi proses penting untuk diingat. Kesadaran diri bukan tentang menjadi sempurna setiap saat, tapi tentang kembali pulang setiap kali kita sadar telah jauh melayang. Kita akan tetap terdistraksi, tetap tergesa, tetap terpancing emosi. Tapi dengan melatih kesadaran, kita akan lebih cepat menyadari, lebih cepat kembali, lebih jujur pada diri. Seperti kata Epictetus, "No man is free who is not master of himself." Dan untuk menjadi tuan atas diri, kita harus menyadari langkah kita, bukan hanya berlari tanpa arah. Dunia yang cepat membuat kita kehilangan kehadiran. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengamati pikiran, perasaan, dan tindakan. Saat itu juga, melambat bukan kelemahan, tapi keberanian untuk kembali hadir. Latihan kesadaran bisa dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Hidup yang sadar lebih utuh, lebih dalam, dan lebih jujur. Hari ini, coba pilih satu momen untuk melambat dengan sengaja. Mungkin saat menyikat gigi, mungkin saat makan, mungkin saat menatap wajah seseorang yang kamu sayangi. Dan tanya perlahan, apakah aku sungguh hadir di sini? Apakah aku hidup atau hanya menjalani rutinitas? Apa arahku sebenarnya? Melambat bukan berarti kamu tertinggal. Kadang justru mereka yang paling lambat adalah mereka yang paling tahu kemana harus melangkah. Dan ketika makna mulai terasa di hati, satu hal terakhir yang sering terlupa muncul ke permukaan. Keberanian untuk berkata cukup. Menemukan kedamaian dalam ketidakpastian, membangun keteguhan di tanah yang bergerak. Bayangkan, hidup seperti berdiri di atas tanah yang selalu bergerak. Tidak ada kepastian yang benar-benar abadi. Hubungan berubah, pekerjaan bisa hilang, kesehatan bisa memburuk, impian bisa patah. Dunia berubah dan tak selalu memberi aba-aba. Dan di tengah semua itu, kita bertanya, bagaimana caranya tetap tenang ketika segala hal bisa berubah sewaktu-waktu? Filsuf Stoik bernama Seneca pernah menulis, "Nothing is more honorable than a grateful heart." Tapi bagaimana bersyukur di tengah ketidakpastian? Bagaimana berdiri tegak ketika pijakan pun tak stabil? Kita perlu sesuatu yang tidak bergantung pada keadaan luar, dan itu adalah keteguhan batin. Dunia modern, cepat, berisik, tidak pasti. Kita hidup di zaman yang menuntut kontrol. Aplikasi harus bisa diatur, target harus dicapai, emosi harus stabil, masa depan harus jelas. Namun kenyataan tidak tunduk pada perintah kita. Pandemi datang tanpa undangan. Pasangan bisa berubah hati. Rencana bisa hancur dalam semalam. Dan disitulah banyak orang terjebak dalam kecemasan konstan, karena mereka mencoba mengendalikan hal-hal yang memang tidak bisa dikendalikan. Mengapa ketidakpastian menakutkan? Karena kita ingin rasa aman. Kita ingin tahu bahwa esok akan baik-baik saja. Kita ingin janji bahwa hasil akan sesuai usaha. Namun Stoik mengingatkan, tugas utama dalam hidup adalah sederhana ini, untuk mengidentifikasi dan memisahkan hal-hal, sehingga saya dapat mengatakan dengan jelas kepada diri saya sendiri, mana yang adalah eksternal tidak di bawah kendali saya, dan mana yang berkaitan dengan pilihan saya yang sebenarnya saya kendalikan.
Epiktetus ketakutan. Kita bukan datang dari dunia yang berubah, tapi dari ilusi bahwa dunia seharusnya tidak berubah. Mengembangkan keteguhan di dalam diri. Kita tidak bisa menghentikan ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Begitu juga dalam hidup, kita tidak perlu menghentikan ketidakpastian. Kita hanya perlu menumbuhkan keteguhan batin. Keteguhan bukanlah keras kepala. Keteguhan adalah fleksibel tanpa kehilangan inti. Ibarat bambu, lentur diterpa angin, tapi akarnya kokoh. Dan ini yang perlu kita latih. Praktik strategi untuk kedamaian dalam ketidakpastian. Membedakan apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Buat 2 kolom. Hal yang bisa aku kendalikan, responku, sikapku, usahaku. Hal yang tidak bisa aku kendalikan, cuaca, pendapat orang, hasil akhir. Fokus hanya pada kolom pertama. Latihan ini sederhana, tapi mengubah cara kita melihat dunia. Membangun rutin harian yang membumi. Di tengah dunia yang tak pasti, rutin kecil bisa jadi jangkar. Bangun pagi dengan ritual sederhana. Menyeduh teh, menulis jurnal, berdoa, atau duduk diam. Ini bukan soal hasil, tapi soal ritme jiwa. Berlatih menerima ketidakpastian tanpa menyerah. Menerima tidak berarti pasrah. Menerima adalah menyadari bahwa hasil tak bisa dipaksakan, tapi arah bisa ditentukan. Lakukan yang terbaik, tapi izinkan hasil berjalan sesuai takdirnya. Berpikir dalam jangka panjang. Bertindak di hari ini. Ketidakpastian sering menakutkan karena kita menatap terlalu jauh ke depan. Latih diri untuk memikirkan visi jangka panjang, tapi hanya fokus melakukan langkah hari ini. Seperti mendaki gunung, kamu tahu puncaknya, tapi kamu fokus pada satu langkah di depan. Membentuk pondasi batin lewat refleksi rutin. Luangkan waktu tiap minggu untuk merenung. Apa hal besar yang tak bisa aku kendalikan minggu ini? Bagaimana aku meresponsnya? Apa yang bisa aku perbaiki dalam cara berpikirku? Ini akan memperkuat pondasi mentalmu dari minggu ke minggu. Contoh kehidupan nyata. Ketika dunia berubah, diri tetap utuh. Bayangkan seseorang yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Ia bisa panik, merasa gagal, dan tenggelam dalam kecemasan. Atau ia bisa duduk tenang, menganalisis apa yang bisa ia lakukan, memetakan opsi, dan tetap menjaga rutinitas paginya. Kondisinya sama, tapi sikap batinnya berbeda. Dan itu membuat seluruh perbedaan. Atau seorang ibu yang anaknya jatuh sakit. Ia tidak bisa mengendalikan penyakitnya sepenuhnya, tapi ia bisa mengendalikan kehadirannya, perawatannya, doanya, dan kasih sayangnya. Itulah keteguhan di tengah badai. Inti dari kedamaian. Melepas tanpa menyerah. Banyak orang salah paham bahwa keteguhan berarti tidak pernah goyah. Padahal justru sebaliknya. Keteguhan adalah kemampuan untuk goyah, tapi tidak hancur. Ketika kamu bisa berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku akan tetap melangkah dengan baik." Itu bukan kelemahan, itu kekuatan sejati. Dunia ini tak pasti, dan itu bukan masalah. Itu kenyataan. Kedamaian bukan dari kontrol penuh, tapi dari penerimaan sadar. Keteguhan adalah membangun pusat yang tenang di dalam diri. Kita hanya bertanggung jawab atas respon kita, bukan hasilnya. Menerima tidak berarti menyerah, tapi memilih fokus pada apa yang bisa diubah. Coba tutup mata sejenak. Ambil napas perlahan. Bayangkan semua hal yang minggu ini membuatmu cemas. Lalu tanyakan pada dirimu, dari semua ini, mana yang benar-benar bisa aku kendalikan? Apa satu tindakan kecil yang bisa aku lakukan hari ini? Dan jika hasilnya berbeda dari harapanku, apakah aku masih bisa tetap tenang? Kedamaian tidak datang dari dunia luar yang sempurna, tapi dari dalam dirimu, saat kamu tidak lagi bergantung pada kepastian, tapi percaya pada langkahmu sendiri. 8 langkah ini bukanlah jalan pintas menuju damai. Ia lebih menyerupai peta, penuh belokan, tapi penuh arah.
Kini saatnya kita menoleh ke belakang sejenak, lalu menatap ke depan dengan cara baru. Ingat, tidak semua cahaya harus membakar. Kadang, cukup jadi lentera kecil yang terus hidup perlahan, tapi tidak padam. Kamu tidak harus sempurna hari ini, tidak harus selalu kuat, tapi kamu bisa belajar menjaga ritme, mencintai proses, dan memberi jeda untuk bernapas. Bertumbuh itu penting, tapi tetap waras dan utuh, itu lebih penting. Jadi berjalanlah pelan-pelan, nyalakan impianmu. Tapi jangan lupa, kamu juga butuh hangat. Bukan hanya untuk dunia, tapi untuk dirimu sendiri. Terima kasih sudah berpikir bareng gue, karena hidup yang gak dipikirin cuma jalan di tempat. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.